Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Selvi Ramadhania dengan akhir NIM 06, Program Studi Tadris IPA Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Salatiga. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang unsur, senyawa, dan campuran. Teman-teman perhatikan gambar di samping. Apa yang teman-teman ketahui tentang benda di sekitar kita? Apakah semuanya terbuat dari satu jenis zat saja? Nah, berikut merupakan pokok bahasan yang akan kita bahas. Materi atau zat dibagi menjadi dua, yaitu ada zat tunggal dan campuran. Zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu ada unsur dan senyawa. Sedangkan campuran dibagi juga menjadi dua, yaitu ada campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang zat tunggal, yaitu unsur. Unsur yaitu zat tunggal yang tidak bisa diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana, dengan reaksi kimia sederhana. Bagian terkecil dari unsur disebut dengan atom. Unsur dibagi menjadi tiga, yaitu ada unsur logam, unsur non-logam, dan metaloid. Unsur logam ciri-cirinya yaitu berwarna putih, mengkilap, dapat menghantarkan arus listrik, titik lebur rendah, dan dapat ditempa. Juga dapat menghantarkan kalor atau panas. Contohnya yaitu ada emas, aluminium, dan natrium. Selanjutnya ada unsur non-logam, yaitu ciri-cirinya berwarna tidak mengkilap, penghantar arus listrik yang buruk, tidak dapat ditempa, tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya yaitu ada oksigen, hidrogen, dan karbon. Dan yang terakhir ada metaloid, memiliki sifat di antara unsur logam dan non-logam. Contohnya ada arsen, silikon, antimon, germanium, dan lain sebagainya. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 96 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Atuni zubaral hadid hatta idza sawa baina sadafaini qala anfukhu hatta idza ja'alahu nara qala atuni ufri alaihi qitra, yang artinya, berilah aku potongan-potongan besi hingga ketika potongan besi itu telah terpasang sama rata dengan kedua puncak gunung itu, dia Zulkarnain berkata, tiuplah api itu. Ketika besi itu sudah menjadi merah seperti api, dia pun berkata, berilah aku tembaga yang mendidih agar kutuangkan ke atasnya besi panas itu. Quran Surat Al-Kahfi ayat 96 menggambarkan tentang kisah Zulkarnain yang membangun dinding kokoh untuk melindungi masyarakat dari kerusakan Ya'juj dan Ma'juj dengan memanfaatkan ilmu teknik seperti penggunaan besi dan tembaga. Ayat ini mencerminkan integrasi keislaman melalui nilai-nilai kerjasama, kepemimpinan yang adil, dan penerapan ilmu pengetahuan untuk kemaslahatan umat. Islam tidak memisahkan antara iman dan ilmu, tapi mendorong pemanfaatan sains dan teknologi secara bertanggung jawab, disertai dengan nilai yang ikhlas untuk memberikan manfaat bagi banyak orang. Selanjutnya kita akan membahas tentang senyawa. Senyawa adalah zat-zat yang tersusun atas dua unsur atau lebih yang bergabung secara kimia dengan perbandingan massa tertentu. Senyawa memiliki sifat yang berbeda dari unsur penyusunnya. Senyawa ini terbentuk melalui proses percampuran zat secara kimia, pembakaran atau penguraian secara termal atau elektrik. Contoh dari senyawa yaitu ada air, yang unsur penyusunnya ada hidrogen dan oksigen, selanjutnya ada karbon dioksida, dan yang terakhir ada garam dapur yang unsur penyusunnya yaitu ada natrium dan klorin. Selanjutnya kita akan membahas tentang campuran. Campuran merupakan materi yang tersusun oleh dua macam zat atau lebih yang tidak terkait secara kimia dan dapat dipisahkan kembali dengan cara fisika. Campuran ada dua macam, yaitu ada campuran homogen dan ada campuran heterogen. Campuran homogen adalah campuran yang setiap bagian-bagiannya serba sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat yang tercampur juga sama, serta tidak memiliki bidang batas antara komponen-komponennya. Contohnya yaitu air sirup, larutan garam, dan larutan gula dalam air. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang setiap bagian-bagiannya tidak sama, baik warna, rasa, serta perbandingan zat-zat yang tercampur tidak sama. Dan satu komponen dengan komponen lainnya terdapat bidang batas, sehingga dapat membedakan satu dengan yang lainnya. Campuran heterogen dibagi menjadi dua, yaitu ada koloid dan suspensi. Partikel-partikel pada koloid hanya dapat dilihat dengan mikroskop ultra. Ukuran
partikel antara 0,5 mikrometer sampai dengan 1 mikrometer. Contohnya yaitu ada susu, asap, kabut, dan agar-agar. Selanjutnya yaitu pada suspensi. Partikel-partikelnya dapat dilihat dengan mikroskop biasa. Ukuran partikelnya hanya lebih besar dari 0,3 mikrometer. Contohnya yaitu ada campuran minyak dengan air, ada air kapur, dan juga air keruh. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemisahan komponen pada campuran. Yang pertama ada filtrasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan ukuran partikel. Filtrasi digunakan untuk memisahkan zat padat yang tidak terlarut dalam cairannya dengan menggunakan saringan atau kertas saring. Contohnya yaitu pada pasir dan air. Yang kedua yaitu ada sentrifugasi. Sentrifugasi yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan massa jenis dengan memutar campuran berkecepatan tinggi. Partikel yang lebih berat akan terkumpul di dasar tabung. Contohnya ada pemisahan sel darah dari plasma. Yang ketiga ada sublimasi, yaitu pemisahan zat padat yang dapat menyublim langsung menjadi gas dari campurannya. Contohnya yaitu pemisahan kapur barus dengan pasir. Yang keempat, ada dekantasi. Dekantasi merupakan pemisahan campuran zat padat dan cair dengan menuang cairannya secara perlahan tanpa mengaduk endapannya. Contohnya yaitu memisahkan air dari lumpur. Yang kelima, ada pemisahan secara kromatografi. Pemisahan ini berdasarkan perbedaan kelarutan atau kemampuan merambat pada medium tertentu. Contohnya yaitu memisahkan tinta warna pada kertas kromatografi. Yang keenam, ada evaporasi atau penguapan, yaitu pemisahan komponen cair dari campuran dengan cara menguapkan pelarutnya hingga tersisa zat terlarutnya. Contohnya yaitu pengambilan garam dari air laut. Yang ketujuh, ada corong pisah. Corong pisah digunakan untuk memisahkan dua cairan yang tidak saling melarut berdasarkan perbedaan massa jenisnya. Contohnya yaitu ada minyak dan air. Dan yang terakhir ada distilasi, yaitu pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih komponen campurannya. Cairannya ini diluapkan lalu diuapkan kembali melalui proses kondensasi. Contohnya yaitu pemisahan alkohol dengan air. Selanjutnya terdapat beberapa miskonsepsi pada materi unsur, senyawa, dan campuran. Miskonsepsi yang pertama yaitu unsur hanya berupa zat logam, tidak bisa berbentuk gas atau cair. Fakta yang benar yaitu unsur dapat berupa logam, misalnya ada besi, unsur non-logam, misalnya ada oksigen dan karbon, atau metaloid, misalnya ada silikon. Selanjutnya unsur juga ada yang berbentuk gas, misalnya ada oksigen dan nitrogen. Ada juga unsur cair, misalnya ada raksa atau Hg, atau berbentuk padat, misalnya juga ada emas. Miskonsepsi selanjutnya yaitu senyawa selalu tersusun dari unsur yang sifatnya sama dengan senyawanya. Namun fakta yang benar, senyawa tersusun dari unsur dengan sifat yang berbeda, contohnya air, tersusun oleh hidrogen dan oksigen. Tetapi air tidak mudah terbakar. Selanjutnya, miskonsepsi yang ketiga yaitu campuran tidak bisa dipisahkan lagi. Fakta yang benar yaitu campuran bisa dipisahkan secara fisika, misalnya ada penyaringan, destilasi, dan penguapan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.